Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPA kelas 7 bersama saya Ibu Fitriani. Dan materi kita pada hari ini adalah pengenalan mikroskop dan kingdom Monera, protista dan juga bumi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan bagian-bagian mikroskop. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom Monera. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom protista. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom bumi. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang bagian-bagian mikroskop. Kalian lihat di sini ada dua gambar mikroskop. Pada gambar A itu adalah mikroskop cahaya dan juga bagian-bagiannya. Sedangkan pada bagian B adalah mikroskop elektron. Kalian lihat bagian-bagian mikroskop cahaya pada gambar bagian A. Ada lensa okuler, tabung, skrup pengarah kasar, skrup pengarah halus, pegangan kedua, penjepit objek, sendi inklinasi, kaki, cermin, diafragma, kondensor, dan juga ada meja preparat. Mari kita bahas tentang bagian-bagian dari mikroskop ini, mikroskop cahaya tersebut, sekaligus dengan fungsinya. Yang pertama ada lensa okuler. Lensa okuler ini berfungsi sebagai lensa yang berhubungan dengan mata langsung pengintai atau pengamat yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Ada 3 buah lensa okuler, yaitu dengan perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Kemudian adalah lensa objektif. Lensa objektif adalah lensa yang berada di dekat objek atau benda. Fungsi dari lensa objektif adalah untuk memperbesar bayangan benda. Susunan lensa biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Bagian mikroskop selanjutnya adalah diafragma. Diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Bagian mikroskop selanjutnya adalah cermin. Dan cermin di sini ada 2, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek. Cermin datar digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Bagian mikroskop selanjutnya yaitu tabung mikroskop atau tubus. Berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dan juga lensa objektif. Bagian mikroskop selanjutnya adalah meja sediaan atau disebut juga dengan meja preparat. Meja preparat ini adalah fungsinya tempat meletakkan objek atau preparat yang diamati.
Pada bagian tengah meja terdapat lubang. Lubang ini berfungsi untuk melewatkan cahaya. Kemudian ada klip atau penjepit objek. Berfungsi untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ataupun bergerak ketika sedang diamati. Bagian selanjutnya adalah lengan mikroskop. Lengan mikroskop berfungsi untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Bagian selanjutnya yaitu pemutar halus yang berfungsi untuk menggerakkan. Menggerakkan di sini bisa untuk menjauhkan ataupun mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau secara halus. Kemudian ada pemutar kasar. Pemutar kasar berfungsi untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat. Bagian selanjutnya adalah kondensor. Fungsinya yaitu untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Alat ini dapat diputar dan dinaik turunkan. Bagian selanjutnya yaitu skrup atau engsel inklinasi. Fungsinya yaitu untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Bagian yang terakhir adalah kaki mikroskop. Berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah menggunakan mikroskop. Langkah yang pertama, kalian ambillah mikroskop dari kotak penyimpanannya. Tangan kanan kalian gunakan untuk memegang bagian lengan mikroskop. Sedangkan tangan kiri memegang alas atau kaki mikroskop. Kemudian, mikroskop kalian letakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Bisa kalian lihat contohnya seperti gambar. Cara memegangnya seperti apa. Selanjutnya, kalian putarkan revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai dengan bunyi klik pada revolver. Jadi ketika ingin mengamati sesuatu, kalian gunakan dulu yang lensa objektif dengan perbesaran kecil atau lemah terlebih dahulu. Baru nanti bisa disesuaikan perbesarannya dengan keperluan. Langkah yang ketiga adalah memasang lensa okuler. Kalian perhatikan gambar. Kalian pilih yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Kalian lihat gambar, cahaya tampak terang atau berbentuk bulat, lapang pandang. Seperti gambar itu, ada kalian lihat bagian garis merah yang terhubung, kemudian ada lingkaran di gambar tersebut. Nah, untuk memperoleh hal tersebut, maka yang harus kalian lakukan adalah mengatur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang. Kemudian, kalian atur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai kondisi ruangan. Pengaturan dilakukan dengan cara melihat lensa okuler. Kalian lihat lensanya, kemudian kalian perhatikan. Apakah kalian lihat sudah bentuknya seperti ada lingkaran terang atau jelas? Dan pada beberapa mikroskop itu ada yang dilengkapi dengan lampu sehingga tidak perlu mencari cahaya.
Cukup mengatur posisi diafragma yang sesuai dengan kebutuhan cahaya terang dan lurus dengan lensa okuler dan objektif. Tetapi untuk mikroskop yang tidak dilengkapi lampu, maka kalian harus mencari cahayanya terlebih dahulu, mengumpulkan cahaya. Kalian bisa meletakkannya ke tempat yang terang. Kemudian, langkah yang keempat adalah menyiapkan preparat. Kalian lihat di situ ada lingkaran berwarna ungu. Itu adalah salah satu contoh preparat. Preparat yang akan diamati itu kemudian diletakkan di meja preparat. Kalian atur agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Setelah posisinya tepat, barulah preparat tersebut dijepit dengan penjepit objek. Langkah selanjutnya adalah mengatur fokus. Bisa kalian lihat pada gambar. Aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek. Cara-caranya yaitu kalian gunakan dulu pemutar kasar. Putar pemutar kasarnya secara perlahan, sambil dilihat dari lensa okuler. Nah, pemutaran dengan pemutar kasar ini dilakukan sampai lensa objektif berada pada posisi terdekat dengan meja preparat. Ingat, kalian tidak boleh memutar makrometer atau pemutar kasar ini secara paksa, karena bisa menekan preparat, sehingga menyebabkan preparat itu rusak, pecah, atau patah. Jadi kalian harus berhati-hati. Kemudian lanjutkan dengan memutar pemutar halus atau mikrometer untuk memperjelas bayangan objek. Jika letak preparat belum tepat, kaca penjepit objek dapat digeser dengan lengan yang berhubungan dengan penjepit. Jika tidak tersedia, preparat dapat digeser secara langsung. Langkah selanjutnya, setelah preparat terlihat, kalian bisa memperoleh perbesaran kuat dengan cara mengganti lensa objektif ukuran 10 kali, 40 kali, atau 100 kali. Caranya kalian putar revolver hingga berbunyi klik. Kalian perhatikan yang dipegang pada gambar tersebut. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser, karena kalau bergeser harus kamu ulangi lagi dari awal. Setelah itu kalian bisa mengamati objek menggunakan mikroskop. Setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan. Setelah membahas pengenalan singkat tentang bagian-bagian dari mikroskop dan juga fungsinya, serta penjelasan singkat tentang cara penggunaannya, kita lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu Kingdom Monera. Kingdom Monera ini adalah makhluk hidup bersel satu atau uniseluler yang tidak memiliki membran inti atau disebut juga prokariotik. Pada umumnya, organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Kalian bisa lihat gambar. Gambar tersebut adalah salah satu contoh ganggang biru, Cyanobacteria. Pada gambar sebelah kanan itu adalah contohnya. Kemudian bagian kiri itu contoh struktur dari Cyanobacteria. Jadi Kingdom Monera ini ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan.
Contoh dari kingdom Monera yang menguntungkan misalnya adalah bakteri E. coli yang hidup di dalam usus manusia. Ini memberikan manfaat bagi tubuh manusia karena dia membantu pembusukan sisa-sisa makanan di usus besar. Kemudian ada juga bakteri yang berfungsi untuk pembuatan makanan seperti keju. Selain menguntungkan, bakteri tadi kan juga ada yang merugikan. Contoh bakteri yang merugikan ini yaitu Salmonella typhosa. Bakteri ini mengakibatkan penyakit tipes. Ada juga bakteri Vibrio cholera yang menyebabkan penyakit kolera. Berdasarkan bentuknya, bakteri ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bulat atau kokus, batang atau bacillus, dan juga spiral atau spirillum. Sedangkan ganggang biru atau cyanobacteria itu umumnya hidup di perairan dan merupakan fitoplankton. Jadi dia bisa menjadi makanan bagi ikan dan juga udang. Cyanobacteria ini ada yang menguntungkan bagi manusia. Contohnya seperti kalian lihat gambar. Ini contoh yang mungkin sering kalian dengar. Kalian pernah dengar nggak istilah spirulina? Spirulina itu bisa digunakan untuk suplemen makanan berprotein tinggi. Bisa juga yang lagi ngetren sekarang itu kan selain dia dikonsumsi dalam bentuk kapsul, dia juga bisa dijadikan seperti masker. Di beberapa merek skincare atau kosmetik menggunakan spirulina ini karena dia memiliki nutrisi yang sangat baik bagi tubuh. Nah, ini spirulina itu nama dagang dari Artospira yang merupakan bagian dari ganggang biru yang sangat bermanfaat bagi manusia. Kemudian ada juga ganggang biru yang bisa mengikat nitrogen dan juga bersimbiosis dengan sejenis paku air. Jadi ada yang bermanfaat dan ada juga yang merugikan. Kita lanjut ke kingdom Protista. Kingdom Protista ini sudah memiliki membran inti atau disebut juga eukariotik. Ada anggota dari kingdom Protista yang bersel tunggal dan ada juga yang bersel banyak atau multiseluler. Protista dibedakan menjadi 3 macam, yaitu protista mirip hewan atau disebut protozoa, protista mirip tumbuhan, alga atau ganggang, dan protista mirip jamur. Kalau kalian perhatikan gambar, di sini adalah gambar macam-macam protozoa atau protista mirip hewan. Bagian A itu ada gambar amoeba, bagian B euglena, dan bagian C paramecium. Jadi protozoa berdasarkan alat geraknya, protozoa ini dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama berkaki semu. Yang berkaki semu ini disebut rhizopoda. Dia bergerak dengan kaki semu. Contohnya amoeba.
Kalian lihat pada gambar bagian A. Itu gambar amoeba sebelah gambar paling kiri. Kemudian ada protozoa yang bergerak dengan bulu cambuk, berbulu cambuk atau flagellata. Jadi dia bergerak menggunakan bulu cambuk. Contohnya adalah Euglena viridis. Gambar Euglena itu gambar yang di bagian tengah. Kemudian ada protozoa yang memiliki bulu getar atau ciliata. Dia bergerak dengan bulu getar atau silia. Contohnya itu Paramecium. Bisa kalian lihat gambar yang sebelah kanan. Kemudian ada juga protozoa yang berspora atau sporozoa. Dia tidak memiliki alat gerak dan dia memiliki, maksudnya dia berkembang biak dengan membentuk spora, makanya dia disebut sporozoa. Kita lanjut ke protista mirip tumbuhan. Kingdom protista yang mirip dengan tumbuhan atau yang disebut dengan alga. Di sini ada gambar beberapa jenis alga dengan warna yang berbeda-beda. Jadi berdasarkan pigmen yang dikandungnya, alga ini dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama ada alga persik yang berwarna keemasan. Jadi dia mengandung pigmen karoten. Bisa kalian lihat pada gambar. Fosil alga ini di dasar laut akan membentuk lapisan tanah yang disebut tanah di atom, yang berguna untuk bahan isolasi, alat gosok, dan bahan dinamit. Kemudian ada juga alga yang berwarna merah. Alga yang berwarna merah ini memiliki pigmen picoerythrin dan hidup di laut. Contohnya itu biasa digunakan sebagai bahan untuk membuat agar-agar. Ada juga alga yang berwarna hijau. Alga yang berwarna hijau ini memiliki pigmen hijau atau klorofil, bersifat multiseluler dan juga berbentuk benang atau lembaran. Sekalian ya contoh gambarnya. Kemudian yang terakhir adalah alga pirang yang berwarna coklat hijau-hijauan. Alga ini mengandung pigmen fukosantin serta banyak mengandung asam algina untuk bahan industri tekstil dan juga obat-obatan. Kita lanjut ke kingdom protista yang mirip dengan jamur. Protista yang mirip dengan jamur ini terdiri atas jamur air dan jamur lendir. Jamur air atau Oomycota atau disebut juga Oomycotina itu memiliki ciri menghasilkan oospora, yaitu spora berdinding tebal yang mampu bertahan di lingkungan yang buruk. Sedangkan jamur lendir yaitu disebut juga dengan Myxomycota atau dia memiliki ciri yaitu fase vegetatifnya mampu bergerak seperti amoeba. Dia bereproduksi dengan menghasilkan spora. Kita lanjut ke kingdom fungi atau jamur. Bisa kalian lihat di ilustrasi pada gambar, itu ada beberapa gambar jamur. Jadi anggota fungi ini adalah berbagai jamur. Fungi ini memiliki membran inti. Dinding selnya terbuat dari zat kitin.
Fungi tidak memiliki kloroflas sehingga tidak dapat berfotosintesis. Fungi ada yang uniseluler, ada juga yang multiseluler. Dan tubuh jamur itu tersusun atas benang-benang yang disebut hifa. Kumpulan hifa ini disebut miselium. Tubuh jamur disebut talus. Dan jamur hidup sebagai saprofit atau parasit dan berkembang biak dengan spora. Jamur bisa bersimbiosis dengan ganggang, membentuk lumut kerak. Lumut kerak disebut juga tumbuhan perintis, sebab dapat hidup di tempat di mana makhluk hidup lain belum bisa hidup di situ. Berdasarkan cara reproduksinya, kingdom fungi dibedakan menjadi 4 kelas. Bisa kalian lihat gambar ilustrasinya. Yang pertama ada Ascomycotina. Ascomycotina ini berkembang biak dengan ascospora. Contohnya ragi, yang Saccharomyces cerevisiae yang bermanfaat untuk pembuatan roti. Di sebelah kanan gambar Ascomycotina itu ada gambar Deuteromycotina. Jamur tersebut belum diketahui alat perkembangbiakannya. Contohnya ini jamur panu. Jadi bagi yang panuan berarti ada jamur ini di tubuhnya. Kemudian juga ada jamur yang penyebab kutu air. Selanjutnya ada kelas Basidiomycotina. Jadi Basidiomycotina ini berkembang biak dengan Basidiospora. Contohnya jamur kuping dan juga jamur merang. Selanjutnya ada Zygomycotina. Dia berkembang biak dengan Zygospora. Contohnya adalah jamur tempe atau Rhizopus oryzae. Kiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, kehilafan, dan kekurangan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video pembelajaran ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.